berikut ini. Barakallahu fiikum. الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Baiklah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebagai ganti ya kajian langsung pembahasan kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim yang biasa kita dengarkan setiap hari Ahad pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan dengarkan rekamannya. Qadarullah Al-Ustaz Muhammad Umar Sewed hafizallahu ta'ala berhalangan hadir untuk menyampaikan faedah-faedahnya pada kesempatan hari ini. Baiklah, kita akan dengarkan pembahasan tidak melibatkan suku yang lain jika bertikai. Ya, pembahasan dari kajian kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim, ya, pertemuan yang ke-43. Ya, semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari orang-orang yang merupakan ashabul jahim. Ashabul jahim adalah orang-orang yang sudah ditentukan dalam Quran dan Sunnah bahwa mereka ahlun nar, penduduk neraka, seperti iblis, syaitan, kemudian orang-orang kafir dari berbagai macam jenisnya, apakah orang kafir musyrikin atau orang kafir Yahudi atau Nasrani atau orang-orang kafir dari kalangan jahiliyah di masa-masa kebodohan dulu sebelum datangnya Islam. Dan pembahasan kita terakhir adalah membahas kewajiban kita kaum muslimin untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah agar kita jangan menyerupai kaum-kaum jahiliyah. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini membedakan diri dari kaum jahiliyah adalah apa yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih dari Amr ibn Dinar, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, ghazawna ma'a Rasulullah SAW wa qad thaba ma'ahu nas. Kami pernah berangkat berperang bersama Rasulullah SAW dan manusia telah berkumpul bersamanya dari kalangan muhajirin hatta kathuru, berkumpul hingga banyak. Wa kana minal muhajirin rajulun na'am, di antara kalangan muhajirin ada seseorang yang suka main-main. Fakasa'a ansariyan, akhirnya muhajirin yang la'ab tadi
mengganggu seorang Ansari. Kasa'a bisa bermakna mengganggu dengan ucapan, bisa bermakna mengganggu dengan tangannya memegang bokongnya, itu disebut dengan kasa'a. Faghadibal Ansari, maka orang Ansar tadi marah, ghadban syadidan, dengan kemarahan yang sangat, hatta tada'au, hingga mereka saling memanggil golongannya. Yang Ansari memanggil golongannya kaum Ansar, ya lal Ansar, wahai golongan Ansar. Muhajirinnya juga memanggil golongannya, ya lal Muhajirin, wahai golongan Muhajirin. Maka Nabi pun keluar, kemudian berkata, ma balu da'wal jahiliyah, ada apa ini? Panggilan-panggilan jahiliyah. Inilah wajhul istishhad. Ini sisi pendalilannya, bahwasanya panggilan-panggilan seperti itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah. Artinya kalian jangan menyerupai jahiliyah, jangan menyerupai jahiliyah ketika bertikai kemudian membawa golongannya masing-masing, membawa golongannya, membawa sukunya, membawa kabilahnya masing-masing. Ya lal fulan, ya bani fulan, ya lal ansar, lal muhajirin, sampai Nabi berkata, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Maka mereka menceritakan, bikas'atil muhajiri lil ansari, mereka menceritakan apa yang dilakukan oleh muhajirin tadi, bermain-main, mengganggu seorang Ansari. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, da'uha fa innaha muntina, tinggalkanlah, sesungguhnya itu adalah muntina, perkara yang busuk. Muntinah maknanya memiliki aroma yang tidak sedap, memiliki bau yang busuk. Da'uha innaha muntinah, tinggalkanlah yang seperti itu, yakni panggilan-panggilan jahiliyah, karena itu baunya sudah bau busuk, bau yang jelek, bau bangkai. Ikhwani fillah a'azakumullah, tiba-tiba seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul berkata, awaqad tada'au alaina, apakah mereka sudah memanggil-manggil golongannya untuk melawan kami? La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Nanti kalau kami sudah pulang ke Madinah, lihatlah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Faqala Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala naqtul ya Rasulullah hadzal khabith, ya Rasulullah, apakah tidak saya bunuh saja orang ini? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah saya bunuh saja orang ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud siapa? Munafik tadi. Ngomongnya glambyar, enggak nyambung, kurang ajar, dan merendahkan para sahabat. Apakah mereka sudah memanggil-manggil golongannya? Nanti lihat, kalau kami pulang, kami akan usir orang-orang rendahan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, enggak nyambung, karena apa yang dipikirkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang dipikirkan oleh sang munafik ini bukan tentang apa yang terjadi. Mereka menganggap para sahabat adalah orang-orang yang rendah dan menganggap dirinya orang-orang mulia. Nanti la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam Al-Qur'an. Allah katakan, falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang namanya kemuliaan milik Allah, kemudian milik Rasulnya, dan kemudian orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la yafqahun, tetapi kaum munafikin tidak paham. Orang-orang munafik itu enggak mengerti. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang sahih dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya, yang menunjukkan di sini larangan
untuk memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Pertanyaannya sekarang, bukankah penamaan muhajirin Nabi yang mendukungnya dan menyebutkannya? Bukankah penamaan Ansar juga dari Nabi? Berarti nama-nama tadi adalah nama yang syar'i. Ini muhajirin, yaitu yang datang dari Mekah ke Madinah. Sedangkan penduduk setempat disebut dengan julukan Ansar, para penolong. Ini nama yang syar'i. Tapi di mana jahiliyahnya? Jangan panggilan dengan panggilan jahiliyah. Jangan memanggil wahai Ansari atau wahai muhajirin. Tidak boleh. Ini pemahaman yang salah. Mengapa? Bukan penamaan muhajirinnya yang salah, bukan penamaan ansarnya yang salah, tetapi memanggil untuk menghadapi sesama kaum muslimin, melibatkan korpsnya, melibatkan golongannya, hanya perkara yang berkait antara dia dengan fulan, tetapi golongannya dibawa-bawa. Itu yang namanya jahiliyah. Itu dikatakan dengan dakwah jahiliyah. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga nama-nama suku tidak mengapa. Jangan berkata jahiliyah pakai suku-suku Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Itu jahiliyah, enggak boleh. Cukup dengan Islam saja, titik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Masmuka ana fulan, min aina jita, ana min bani fulan, min qabilat tayyib, min qabilat kada, min qabilat kada. Untuk ta'aruf, bukan untuk melibatkan mereka ketika bertikai. Entah benar entah salah, pokoknya kalau dia ingin dibela, panggil sukunya, ya qabilat fulan. Hati-hati. Kalimat Jawa, Sunda, atau yang di luar Jawa sana, jangan dijadikan sebagai sesuatu untuk pertikaian. Kalau dipakai untuk suatu pertikaian, itu jahiliyah namanya. Dasar Jawa loh. Oh begitu. Jadi kalau Jawa semuanya jelek. Juga sebaliknya, dasar Sumatera atau Kalimantan atau mana lagi. Ini lita'arafu, itu hanya untuk saling mengenal. Tidak mengapa menyebutkan namanya fulan bin fulan bin fulan min bani fulan al-Jawi, as-Sundawi, tidak mengapa. Tetapi ketika bertikai memanggil golongannya, melibatkan korpsnya, melibatkan sukunya, ya bani fulan, ya lal ansar, ya lal muhajirin. Ini yang Nabi katakan, da'uha innaha muntinah. Tinggalkanlah, itu busuk baunya. Tinggalkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada hadis berikutnya di dalam kitab kita. Warawahu Muslim. Dari hadis Abi Zubair, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala iqtatala ghulaman, dua anak muda bertikai. Ghulamun minal muhajirin, satu anak muda dari kalangan muhajirin, wa ghulamun minal ansar, dan satu anak muda dari kalangan ansar. Fanadal muhajiri, maka anak muda dari kalangan muhajirin tadi berkata, ya alal muhajirin, wahai golongan muhajirin. Wanadal ansari, dan seorang ansarnya juga memanggil, ya lal ansar, wahai golongan ansar. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun keluar dan berkata, ma hadza ada'wal jahiliyah, apa ini? Apakah panggilan-panggilan jahiliyah? Di dalam riwayat, ma hadza ada'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah sudah keluar panggilan-panggilan jahiliyah dalam keadaan aku di tengah kalian? Ini masih ada, aku masih hidup. Bagaimana nanti? Mereka menjawab, ya Rasulullah, la ya Rasulullah, illa anna ghulamain iqtatala. Tidak ya Rasulullah, kami tidak kembali pada panggilan-panggilan jahiliyah,
Hanya saja dua orang ini bertikai. Fakasa'a ahaduhumal akhar, maka yang satu menyakiti yang lain atau mengganggu yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, la ba'sa liyansur rajul akhahu zaliman aw madluma. Tidak mengapa seseorang menolong saudaranya, boleh menolong saudaranya zalim aw madlum, mendolimi atau didolimi. Ikhwan fillah a'azakumullah, kata-kata ini barakallahu fikum sudah terkenal di zaman jahiliyah. Unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah saudaramu benar ataupun salah. Tolonglah saudaramu apakah dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Apakah dia yang berbuat zalim ataupun dia yang zalimi, tolong saudaramu. Ini jahiliyah dulu, asobiyah. Pokoknya kalau golongannya, sukunya, korpsnya, maka tidak boleh disalahkan, harus dibela, benar ataupun salah. Itu jahiliyah. Ternyata Nabi mengucapkan kalimat yang sama secara lafaz. Lafaznya kata Nabi, tidak mengapa seseorang menolong saudaranya benar ataupun salah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lansuruhu in kana madluman fama balul zalim. Ya Rasulullah, kami akan tolong kalau dia terdolimi, tapi bagaimana kalau dia yang zalim, masa kita tolong? Kata Nabi, iya, tolong saudaramu yang zalim untuk dihentikan dari kedolimannya. Tolonglah agar dia berhenti dari kedolimannya, dan itu pertolongan yang syar'i kepada orang yang zalim. Kalau ternyata dari sukumu yang berbuat zalim, maka teman-temannya satu suku boleh membela atau menolongnya. Bagaimana? Mencegahnya. Kamu jangan berbuat zalim. Baik. Kata Nabi dalam hadis ini, in kana zaliman falyanhahu, kalau dia yang berbuat zalim, maka hendaklah dia larang orang tersebut. Fa innahu lahu nasr, karena melarang dari kezaliman itu menolong. Kata Nabi, fa innahu lahu nasrun, karena itu merupakan pertolongan. Berarti kalau terzalimi ditolong, dibantu dia, ditolong dia. Kalau dia zalim, bagaimana menolongnya? Hentikan dari kezalimannya, laranglah dari kezalimannya, karena itu pun pertolongan. Wa in kana madluman falyansurhu, adapun kalau dia yang dizalimi, maka tolonglah dia. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang dikatakan jahiliyah atau panggilan-panggilan jahiliyah bukan penamaan, bukan penamaan. Tetapi ketika panggilan-panggilan tadi dalam